Wayan Aryani SPD, guru SMP Negeri 2 Denpasar. Berikut ini video penghimbasan asesmen nasional yang saya lakukan bersama teman-teman di SMP Negeri 2 Denpasar. Pengimbasan kali ini saya awali dengan melakukan pendampingan pada teman yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan BINTEK pada portal Guru Belajar, yakni BINTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Setelah itu, melalui Google Meet, saya berbagi pengetahuan yang sudah saya pelajari tentang asesmen kompetensi minimum dan asesmen nasional kepada teman-teman guru di SMP Negeri 2 Denpasar. Selamat pagi, sekali lagi terima kasih sudah bergabung ke kelas hari ini. Di sini saya ingin mengimbaskan mengenai asesmen nasional, terutamanya asesmen kompetensi minimum. Saya mulai dengan share screen. Hari ini saya ingin membagikan tentang materi yang sudah saya pelajari, yaitu asesmen nasional. Pemetaan mutu pendidikan, baik di sekolah, madrasah, maupun jenjang pendidikan dasar dan menengah lainnya. Asesmen nasional ini sering dibuat rancu, yaitu asesmen nasional dikatakan pengganti UN. Sebetulnya asesmen nasional bukan pengganti UN, karena asesmen nasional dan UN ini dua hal yang berbeda. Adapun perbedaan antara UN dan asesmen nasional adalah kalau UN kemarin rata-rata soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat, sementara asesmen nasional ini bentuknya bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk komposisinya sendiri, kalau UN itu 40% pengetahuan, 40% aplikasi, dan 20% penalaran. Sementara AN atau asesmen nasional, pengetahuannya 20%, aplikasinya 50%, dan penalaran 30%. Konteksnya sendiri, ujian nasional itu 50% ujian nasional tidak menggunakan konteks, sedangkan asesmen nasional semua soal diberikan konteks. Untuk ujian nasional itu semua jawaban bersifat tunggal, sementara asesmen nasional tersedia soal dengan jawaban yang terbuka. Nah, lebih lanjut, asesmen nasional sendiri, asesmen nasional sendiri itu nanti terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau singkat AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Berarti 3 hal ini yang akan kita lakukan nanti di sekolah. 3 hal ini yang dikatakan merupakan asesmen nasional. Untuk asesmen kompetensi minimum itu mengukur literasi membaca dan numerasi. Kemudian ada survei karakter untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai. Kemudian survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas pembelajaran, iklim pembelajaran, fasilitas sekolah, dan sebagainya. Nah, siapa saja yang akan mengikuti asesmen nasional ini? Murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk kelas yang mengikuti, siswa yang mengikuti di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 11. Sekali lagi, asesmen nasional ini bukan bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa, melainkan hanya memetakan mutu pendidikan. Setelah mutu pendidikan terpetakan, nanti tujuan selanjutnya adalah memperbaiki mutu pendidikan di sekolah berdasarkan pemetaan. Untuk guru dan kepala sekolah, apa yang harus dilakukan dalam asesmen nasional? Yaitu mengisi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tujuannya adanya survei karakter dan survei lingkungan belajar ini nantinya adalah menciptakan pendidikan guru
siswa sesuai profil Pancasila. Oke. Untuk pelaksanaan asesmen nasional ini untuk SD dan SMP maupun SMA itu terdiri dari 2 hari. Hari pertama untuk SMP, kita ada di SMP, ada tes literasi sebanyak 90 menit, dilanjutkan survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua ada tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi total waktunya per hari 120 menit. Kita sekarang membahas asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini mengukur 2 hal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca dan numerasi ini terdiri dari beberapa level. Untuk literasi membaca, kita di SMP ada di level 4, numerasi juga ada di level 4. Untuk literasi membaca, level 1-nya itu di kelas 1 dan 2, level 2-nya di kelas 3 dan 4, level 3-nya kelas 5 dan 6, untuk level 4-nya kelas 7 dan kelas 8. Berarti kita yang diukur level 4. Untuk level 5-nya kelas 9 dan kelas 10. Pertanyaannya, kenapa asesmen nasional ini dilakukan untuk anak kelas 5, kelas 8 atau kelas 11? Karena fungsi asesmen nasional ini selaku perbaikan, tujuannya nanti setelah ada hasil dapat diperbaiki di tingkat selanjutnya. Untuk kita di SMP akan diperbaiki di kelas 3 SMP. Komponen AKM, asesmen kompetensi minimum, ada literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca ada konten. Untuk literasi membaca ada 2 teks informasi dan teks sastra atau fiksi. Sedangkan proses kognitifnya ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya sendiri personal, sosial budaya dan saintifik. Untuk numerasi, konteksnya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian aljabar. Proses kognitifnya memahami aplikasi dan penalaran. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk soalnya tidak sama seperti ujian nasional. Kalau ujian nasional soalnya cenderung pilihan ganda dan isian. Sementara untuk asesmen kompetensi minimum, soalnya berupa pilihan ganda biasa, berarti hanya ada 1 jawaban benar. Ada pilihan ganda kompleks, berarti bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Ada menjodohkan, kemudian isian singkat. Nanti untuk PPT saya yang tadi saya share lewat WA. Mungkin kita berbagi, mungkin ada yang punya pengalaman, silahkan. Kalau tidak, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.